Betapa berulang kali Allah apabila akan memberikan, akan menganugerahkan sesuatu yang sangat bermanfaat. Allah selalu memanggil dengan kalimat, Ya ayyuhalladzina amanu. Malah dalam surat Ali Imran ayat 102 tadi dibaca oleh salah seorang qari kita, Saudara Khatibul Umam. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat, para peserta pengajian Ramadan, kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa RCTI di mana saja berada. Setelah puji dan syukur kita sanjungkan kehadirat Allah, teriring dengan doa serta permohonan, mudah-mudahan sholawat dan salam senantiasa dilimpahkan keharibaan Rasulullah, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan kami mengajak kepada keluarga kami, saudara kami, sanak famili dan handai tulan kami, atas nama kasih sayang Allah Azza wa Jalla, mari di dalam menjelang memasuki periode maghfirah, saat-saat terakhir, periode rahmah, periode di mana Allah menganugerahkan jutaan bahkan miliaran rahmat kepada sekalian umat Rasulullah, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dapat mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang baik. Mari kita renungkan bahwa iman yang telah ada dalam dada kita, yang mengantarkan kita sampai dengan hari ini dapat melaksanakan perintah-perintah ilahi Rabbi, adalah sesuatu yang sangat mahal harganya. Betapa berulang kali Allah apabila akan memberikan, akan menganugerahkan sesuatu yang sangat bermanfaat, Allah selalu memanggil dengan kalimat, Ya ayyuhalladzina amanu. Malah dalam surat Ali Imran ayat 102 tadi dibaca oleh salah seorang qari kita, Saudara Khatibul Umam, di mana Allah memerintahkan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Sekali lagi Allah memanggil kalimat Ya ayyuhalladzina amanu, seperti Allah memanggil ketika Allah mewajibkan manusia ini melakukan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sekarang Allah memanggil langit dengan kalimat Ya ayyuhalladzina amanu, tapi perintahnya berbeda. Kalau dulu perintahnya puasa, sekarang perintahnya bertakwa. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan takwanya takwa sambal cabai rawit. Ya, takwa yang ya sekali takwa sekali hilang takwanya. Kalau orang sering bilang takwanya takwa anget-anget tai ayam. Ya, sebentar aja anget tapi sebentar hilang lagi sudah angetnya. Takwanya sekedar sebatas pada waktu di musola saja. Takwanya sekedar pada batas ketika dia di masjid saja. Tapi hendaknya takwa merupakan satu nafas dalam kehidupan kita. Disebut dalam Al-Quran, Ittaqullah haqqa tuqatih. Kemudian diperintahkan yang terakhir, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini mengapa Allah memanggil kalimat Ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang beriman dipanggil oleh Allah. Kemudian dikasih perintah supaya takwa. Dan terakhir Allah menyatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau mati, matilah kalian dalam keadaan Islam. Artinya seakan Allah
menyatakan sebuah kekhawatiran. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang su'ul khotimah. Orang yang buruk pungkasannya. Awalnya orang yang ahli ibadah. Begitu meninggal dunia dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Itu disebut su'ul khotimah. Ada seorang ketika dia dalam satu perjalanan, dia sedang mau pergi dari Senen menuju ke Blok M. Dia panggil kendaraan, panggil bajai. Satu bajai dicegat nggak mau, 2 bajai dicegat nggak mau lagi, 3 bajai dicegat nggak mau lagi. Baru setelah 5 bajai yang terakhir mau bajai itu. Setelah mau, tanya mau kemana? Mau ke Blok M. Wah jauh tuh mas. Ya walaupun jauh, kalau emang ongkosnya cocok, kenapa sih? Mau berapa? Ya sudahlah, mau kalau 5.000 boleh lah. Ya udah, naik 5.000 bener ya? Ya. Sambil di Blok M ditanya, di mana turunnya? Oh nanti di sebelah sana, tolong di sebelah pojok toko sana. Turunkan di sebelah pojok sana, kasih uang 5.000. Saya kasih uang 5.000, terima kasih mas ya, terima kasih. Berangkatlah bajai tadi. Yang seorang lagi, ketika dia akan pergi dari Blok M menuju ke Senen, dia menghadang kendaraan. Tahu-tahu muncul taksi gelap. Taksi yang tidak pakai argo, yang tidak pakai angka rupiahnya untuk ongkos perjalanan itu. Begitu datang taksi langsung naik saja tanpa ditawar. Mana? Senen, naik. Udah, sangat capek dia tidur di mobil. Sampai di Senen, bangunkan sama sopirnya, mas, sudah sampai Senen nih. Bangun dia, buru-buru. Kasih 10.000 sama dia. Oh masa 10.000? Kalau nggak punya duit nggak usah naik taksi dong. Dimaki-maki sama dia. Ya sudah ditambah 20.000 sama dia. Masih belum mau, enggak, jangan 20.000, 50.000. Kalau enggak tahu mesti tawar dong tadi anu. Masa 50.000, masa 20.000, 50.000. Nggak mau saya, kalau taksi biasa aja berapa? Dimaki-maki. Akhirnya terpaksa dibayar 50.000. Contoh yang pertama tadi, seorang yang akan pergi dari Senen ke Blok M, dia dengan segala kesulitan ketika awalnya. Sulit dia nawar dari satu bajai ke bajai yang lain. Akhirnya cuma keluar uang 5.000, itu pun dengan ucapan terima kasih. Pada contoh yang kedua, dia tanpa tawar lagi. Begitu enaknya kayak bos orang besar. Ada mobil langsung naik dia. Tanpa ditawar, tanpa apa. Sampai di tempat tujuan, mau dibayar 10.000 dimarahin dia. Dimarahin dia, dimaki dia. 20.000 masih dimarahin lagi. Dimaki lagi, kalau nggak punya duit nggak usah nawar-nawar taksi. Akhirnya terpaksa keluar uang 50.000. Contoh yang kedua, kelihatannya awalnya enak. Tanpa nawar, kayak bos, langsung naik mobil. Tapi akhirnya dimaki-maki. Keluar uang 50.000. Contoh yang pertama tadi, awalnya sulit. Capek nyegat dari bajai satu ke bajai yang lain. Hanya keluar uang 5.000 akhirnya. Itu pun dengan ucapan terima kasih oleh tukang bajainya. Kalau kita disuruh milih, kira-kira dalam 2 contoh ini pilih yang mana? Pasti kita akan milih setelah contoh yang pertama. Yang berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dalam surah Ad-Duha dikatakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Bagi seorang muslim, yang paling penting adalah bagaimana akhir sesuatu. Akhir sesuatu itu disebut dengan husnul khotimah. Nah, untuk akhir sesuatu itu tidak gampang, saudara. Banyak sekali di antara orang yang ketika hidupnya begitu rajin ibadahnya, begitu rajin ngajinya, begitu rajin sholatnya, begitu plak meninggal dunia, ternyata imannya hilang. Haba'am mansura. Tidak ada artinya iman yang selama ini dia bangun. Banyak orang yang nanam rambutan, ditanam, dipelihara dengan baik. Begitu sudah mestinya metik, pas begitu berbuah, diambil sama codot tuh buahnya. Habis gak kebagian barang satu pun. Tapi ada orang yang gak pernah menanam, dia cuma melemparkan aja biji rambutan, didiamkan aja. Beberapa tahun kemudian dia berbuah, dibiarkan juga karena dia gak merasa menanam, tapi di tanah dia. Tahu-tahu berbuah,
dan akhirnya dia mengambil buahnya. Begini, ini sebagai contoh dalam kehidupan. Bahwa soal iman juga banyak di antara kita yang ketika hidupnya dia seakan-akan beriman dengan baik.